Legenda Batu Menangis. Pada zaman dahulu, di sebuah bukit yang jauh dari desa, tinggallah seorang ibu petani bernama Ibu Enggang. Ia bekerja menanam sayuran untuk dijual di pasar. Syukurlah, hari ini cukup banyak sayur yang bisa dijual. Cuacanya panas sekali. Aku butuh minum. Nak, anakku, bisakah ibu minta tolong ambilkan segelas air putih? Sang ibu mempunyai seorang anak gadis yang cantik bernama Putri Sorea. Namun sayang, putrinya mempunyai perisai yang tidak sama dengan kecantikannya. Nak, Ibu kan bisa mengambilnya sendiri. Tidakkah ibu lihat aku sedang sibuk? baiklah, ku ambil sendiri saja. Sang anak sungguh pemalas dan manja. Setiap hari, ia hanya bersolek dan bersolek. Tak pernah sekalipun ia membantu ibunya bekerja. Hingga suatu hari, Ibu! Cepat kemari! Cepat, Ibu! Ada apa, anakku? Ada apa gerangan? Lihat ini, Bu. Sisirku patah. Aku jadi tidak bisa berdandan. Aku minta yang baru. Iya, Nak. Nanti ibu kalau ke pasar, kita beli yang baru. Aku juga minta dibelikan perhiasan baru. Tapi ibu tidak punya cukup uang, Nak. Pokoknya aku mau sisir dan perhiasan. Kalau tidak, aku pergi dari rumah ini. sang ibu menjadi sedih dan bingung karena ulah sang anak. Malam itu, sang ibu nampak gelisah. Ia pun memutuskan untuk membuka celengan yang selama ini ia tabung. Tabungan itu sebenarnya untuk keperluan sehari-hari. Namun, demi mengabulkan permintaan sang anak satu-satunya, ia rela memecahnya. Esoknya, sang ibu hendak pergi ke pasar untuk menjual sayur dan membelikan permintaan sang anak. Nak, ibu mempunyai sedikit uang untuk membeli sisir baru. Ayo kita pergi ke pasar. Asik, sisir baru, perhiasan baru. Mereka pun pergi ke pasar. Selama perjalanan, sang anak tidak mau membantu membawakan sayur dagangan ibunya. Setelah perjalanan panjang menuruni bukit, mereka akhirnya hampir tiba di pasar. Ketika hendak memasuki pasar, sang anak tiba-tiba berpesan. Ibu, sebaiknya ibu berjalan agak jauh dariku. Kenapa, Nak? Sudahlah, ikuti saja perkataanku. Mana uangnya? Biar aku beli sendiri. Sang anak rupanya merasa malu mempunyai ibu yang tidak secantik dirinya. Sehingga ia meminta untuk berjalan berjauhan. Boleh. Sesampainya di toko perhiasan, Silakan dilihat perhiasannya, Nona cantik. Wah, bagus-bagus. Aku jadi bingung. Apakah kau sudah menemukan yang pas, Nak? Apakah itu ibumu? Hah? Aku tak punya ibu seperti itu. sang ibu terkejut mendengar perkataan anaknya itu. Namun, ia masih memaafkannya. Setelah membeli perhiasan dan sisir, mereka pulang ke rumah. Sama seperti waktu berangkat, sang anak enggan berjalan berdekatan dengan ibunya. Dalam perjalanan pulang, sang anak bertemu beberapa pemuda. Hai Nona, Anda terlihat nampak cantik sekali. Kecantikanmu membuat kami terpana, Nona cantik. Terima kasih. Siapakah mereka ini, Nak? Apakah itu ibumu? Dengar ya, ibuku itu jauh lebih cantik daripada dia. Dia bukan siapa-siapaku. Kali ini, sang ibu benar-benar tak sanggup lagi menghadapi perilaku anaknya itu.
Terisak-isak, sang ibu bersimpuh dan berdoa memohon kepada Tuhan. Oh Tuhan, aku mohon keadilan-Mu Tuhan. Sepertinya Tuhan mengabulkan doa sang ibu. Seketika awan gelap menaungi langit yang cerah. Sang anak terkejut. Tiba-tiba kakinya terasa kaku. Ada apa dengan kakiku? Kenapa tak bisa digerakkan? Ternyata kaki sang anak mulai membatu. Sekujur tubuh sang anak perlahan-lahan mulai membatu. Ibu! Ibu, maafkan aku, Ibu! Ia menangis tak henti-henti. Akhirnya, seluruh tubuh sang anak terselubungi oleh batu. Sang ibu pun memeluk batu tersebut. Dari dalam batu, terus mengalir air mata sang anak. Semua penyesalannya sudah terlambat. Ia telah menerima hukuman karena menjadi anak yang durhaka. Nasihat dari cerita ini adalah jangan pernah menyakiti orang tua karena keterbatasannya. Sayangi dan hormatilah kedua orang tuamu, terutama ibu yang telah melahirkan dan membesarkan kita dengan penuh kasih sayang.